Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang ada di buku tulisan Anthony de Mello. Ceritanya begini, di sebuah desa ada gereja. Gereja itu ada ada pendeta di situ ya, namanya gereja, ada pendetanya di situ, dan isinya itu jemaat-jemaat, banyakan itu orang yang sudah lanjut usia, karena itu di sebuah desa yang kecil. Orang-orang yang sederhana. Suatu hari salah seorang anggota jemaat itu, seorang ibu yang sudah sepuh gitu ya, berkata bahwa dia mendapat penampakan, Tuhan menyatakan diri kepadanya. Lalu hebohlah gereja itu, wah si ibu itu didatangi Tuhan. Lalu pendeta berpikir, wah ini kacau nih kalau kayak gini, ntar mulai muncul sekte baru nih kalau ada cerita orang didatengin Tuhan, nanti orang-orang pada berdatangan gitu ya. Maka untuk menertibkan keadaan, pendeta ini gak percaya bahwa itu terjadi ya, ini kayaknya mungkin halusinasi si ibu ini gitu. Maka dia panggil ibu itu dan dia katakan gini, Bu, ibu benar Tuhan menampakkan diri kepada ibu. Terus ibu bilang, benar pendeta, benar. Kalau malam sebelum tidur Tuhan menampakkan diri. Tapi kan pendeta itu kan gak mungkin bilang bohong, ibu bohong gitu ya, gak ada buktinya, mana CCTV-nya. Lalu pendeta itu bilang gini deh Bu, kalau nanti malam Tuhan menampakkan diri lagi ke ibu tanya ke Tuhan, apa rahasia terkelam dari saya yang hanya saya dan Tuhan yang tahu. Ibu itu karena polos, dia katakan, oke, pendeta, baik, akan saya lakukan. Tapi pendeta itu mulai jadi galau ya, jadi kepikiran, waduh kalau benar gimana ya, ntar jadi ketahuan dong ya kalau Tuhan menceritakan rahasia terkelamnya kan ntar bahaya gitu. Maka besoknya pagi-pagi segera pendeta itu mendatangi ibu itu ya, jadi kalau benar itu terjadi dia mulai cemas, itu bisa segera dihentikan supaya nggak jadi gosip. Lalu dia datang, lalu ibu itu ditanya gitu, ibu semalam Tuhan menampakkan diri kepada ibu. Iya pendeta. Terus ibu tanya, apa rahasia terkelam saya? Iya. Apa dosa saya? Ibu tanya, iya. Terus Tuhan jawab apa? Ibu itu bilang, Tuhan jawab, bilang sama pendetamu, aku sudah tidak mengingat lagi kesalahannya. Saudara-saudara, ini tentu sebuah ilustrasi aja ya, bukan kisah beneran. Tapi ini menggambarkan bahwa dalam konsep kita sebagai manusia yang berdosa, ketika kita dikasih gambaran bahwa kita akan bisa berjumpa dengan Tuhan, maka seringkali hal pertama yang kepikiran buat kita adalah celaka aku karena aku orang berdosa. Saudara-saudara, saya pernah tanya ya, dalam sebuah khotbah yang lain saya pernah tanya nih di Surya Utama, saya tanya, seandainya saya katakan bahwa saya punya karunia penglihatan, saya bisa kalau saya berdoa saya akan dibukakan mata saya oleh Tuhan dan saya bisa melihat hidup saudara-saudara seperti film, saudara mau gak saya lihat? Pada bilang gak mau. Kenapa? Ya nanti ketahuan dong ya segala macam yang jelek-jelek gitu ya. Saudara-saudara, ini loh kesadaran atau bawah sadar kita sebagai manusia. Ketika kita ditawarkan sebuah gambaran perjumpaan dengan Tuhan, maka yang pertama kita pikirkan seringkali adalah astaga celaka, aku tidak layak. Betapa banyak dosaku yang sebetulnya aku belum siap untuk menghadapinya. Nah saudara-saudara, memang perjumpaan dengan Tuhan bukan saja bicara soal sukacita, tapi seperti kalau kita pergi medical check up. Ya syukur kalau kita sehat kan kita nggak takut ya medical check up, biarin lah hasilnya malah bagus, saya malah seneng gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita udah banyak rasa sakit di tubuh kita tahu hidup kita nggak benar, pola makan kita, stres dan sebagainya, maka ketika kita mau medical check up kita deg-degan. Ya banyak orang yang bahkan menghindari untuk pergi ke lab medical check up, ditunda-tunda karena takut menghadapi kenyataan. Dan sesungguhnya memang begitulah ketika kita bicara soal apakah Tuhan datang membawa kabar baik atau mau membawa penghukuman, seringkali itu adalah, bukan seringkali, itu adalah bagian dari proyeksi kita. Proyeksi bawah sadar kita. Saudara-saudara, ketika seorang, katakanlah ya, seorang suami berselingkuh, lalu dia pulang ke rumah, istrinya nggak tahu kalau dia selingkuh gitu ya.
Tapi pulang ke rumah ternyata sudah disambut dengan penuh cinta kasih oleh istrinya. Ya, dia baru, ini si suami baru aja ketemu selingkuhan, diem-diem pulang ke rumah, istrinya udah masakin makanan favorit suaminya ya. Lalu disambut dengan gembira, diceritakan hal-hal baik yang terjadi hari ini ya, dengan penuh cinta kasih dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau suaminya masih ini ya, maksudnya masih belum sampai jadi psikopat yang udah memang perlu diterapi khusus, maka dia akan merasa bersalah. Sambutan cinta kasih istrinya akan membuat dia merasa malu, karena dia sadar dia tidak layak diperlakukan dengan baik seperti itu. Tapi kalau misalnya ini suami yang baik, suami yang setia, suami yang bertanggung jawab, pulang ke rumah dan mendapati istrinya menyambut dengan cinta kasih seperti itu, maka ini menjadi kabar baik. Ini menjadi damai sejahtera, surga di bumi gitu ya. Sebuah, memang rumah itu home sweet home, pulang ke rumah disambut dengan istri seperti ini. Demikian juga dengan Tuhan. Yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah kabar baik, cinta kasih, pemulihan, damai sejahtera. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita hidup dalam dosa, kita hidup dengan pelanggaran-pelanggaran, maka ketika Tuhan menyambut kita dengan cinta kasih, kita akan merasa malu, kita akan merasa tidak layak, dan itu akan menjadi tidak nyaman. Ya, ketika disambut dengan baik itu kita suami itu kalau dia habis melakukan hal yang tidak baik dan dia pulang ke rumah disambut itu, makan itu rasanya bukannya enak, tapi mungkin malah rasanya jadi susah ditelan, gitu ya saudara-saudara. Nah oleh karena itu saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan menjadi kabar baik atau tidak itu memang tergantung juga bagaimana kita. Nah konsep ini seringkali ditolak oleh dunia. Saya pernah mendengar perdebatan antara seorang ateis dengan orang percaya, orang Kristen. Dia katakan bahwa konsep kekristenan yang mengatakan bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan butuh keselamatan, itu seperti orang yang masuk penjara karena bersalah, lalu ada orang yang membebaskan karena anugerah dan belas kasih. Tapi kami ateis mengatakan bahwa kami tidak perlu masuk penjara karena kami tidak berdosa. Jadi menurut orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beragama, dikatakan bahwa konsep dosa itu membuat manusia tuh jadi seperti kayak dibuat merasa bersalah. Lalu kemudian dikatakan ini loh obatnya. Tapi saudara-saudara, dosa itu bukan konsep, bukan persepsi, bukan sudut pandang. Dosa, kesalahan adalah sebuah fakta, sebuah realita. Bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita manusia yang punya banyak kejahatan dalam hati kita. Yang dalam perilaku kita seringkali kita saling menyakiti, saling melukai. Yang egois, yang seringkali hanya memikirkan diri sendiri. Saudara-saudara, dalam teologi sosial dikatakan akar dosa bukan sekedar cinta akan uang, tapi egosentrisme. Orang yang egois, orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat segala sesuatu, itu yang menjadi akar dari dosa. Orang yang korupsi kan memikirkan hanya apa yang mudah dan nyaman buat dia. Ada kesempatan untung kok ditolak, ya kan? Dia nggak berpikir bahwa dana yang dikorupsi ini bisa memberi makan orang banyak, bisa menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Pokoknya yang penting saya nyaman. Ya. Orang yang berselingkuh kan juga orang yang egois kan. Yang penting saya senang, saya lagi terbawa perasaan nyaman buat saya, nggak mikirin bagaimana nanti perasaan pasangannya, keluarganya dan sebagainya. Pokoknya saya nyaman. Orang melakukan banyak hal pelanggaran itu karena egois. Dan kita manusia adalah makhluk yang cenderung egois. Ya, kita mengkhianati teman, gak setia kawan, kita merusak kepercayaan dan sebagainya kan karena kita memikirkan diri sendiri. Maka dosa itu bukan konsep, bukan pendapat, bukan sudut pandang. Dosa adalah sebuah realita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang cenderung memikirkan diri sendiri, yang hatinya cenderung jahat. Kadang-kadang bahkan kita belum dilukai, kita bukan karena disakiti kita menjahati orang. Kita baru berpikir bahwa orang itu melakukan hal yang menyakiti kita, padahal sebetulnya kita negative thinking. Orang itu sebetulnya gak melakukan apapun yang jahat kepada kita, tapi kita udah marah. Kita udah mencaci maki dia mungkin dalam hati. Kita sudah menghina-hina dia. Padahal sebetulnya salah paham kita. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita melindungi diri kita sendiri. Melindungi, ya itu tadi ya, terpusat pada ego kita, egosentrisme. Oleh karena itu saudara-saudara, maka di hadapan Tuhan adalah sebuah
berita anugerah, sebuah kabar baik bahwa Tuhan menerima kita dalam keberdosaan, keegoisan, kejahatan hati kita, dan Tuhan mau memulihkan kita. Saudara-saudara, kenapa saya katakan bahwa keberdosaan adalah sebuah realita? Karena perasaan bersalah itu real. Ada orang yang denial ya, dia berbuat salah, misalnya dia mempermalukan orang atau dia merugikan orang lain, tapi karena egonya, karena gengsinya, karena pride-nya, atau karena dia merasa saya yang berkuasa, mungkin saya orang tua, habis marahin anak, mempermalukan anak di depan umum, ya memang kan orang tua tugasnya untuk mendidik anak gitu ya. Tapi supaya kita sadar bahwa itu sebetulnya tidak tepat. Atau mungkin kita sebagai bos, kita habis marah-marah sama karyawan dengan mencaci maki, kita sadar itu tidak baik. Tapi kita merasakan saya bos, saya akan bayar, dia akan terima gaji dari saya, ya. Atau kadang-kadang ini seringkali juga terjadi ya, kekerasan dalam rumah tangga, memaki, mempermalukan, marah-marah yang berlebihan. Lalu kita menjustifikasi, ada sebabnya, habis dia ngeselin sih, habis sudah dibilangin berkali-kali dan seterusnya. Ya habis dia sih yang cari gara-gara, dia yang cari ribut. Saudara-saudara, seringkali kita menjustifikasi kesalahan kita dan kita menyangkali perasaan bersalah itu. Nah, yang seperti ini saudara-saudara, kalau kita lakukan itu ya, kalau kita membenarkan kesalahan kita, kita menyangkal bahwa kita salah ya, walaupun ada perasaan bersalah, ini akan menggerogoti kita pada akhirnya. Ya. Mungkin nggak sekarang, tapi beberapa waktu kemudian, atau akan muncul dalam hal-hal yang lain. Ya kemarin saya lihat di sosmed ada seorang anak yang ngaku sama mamanya bahwa dia waktu kecil dia pernah jatuh dari perosotan, lalu dia bilang ke mamanya itu karena didorong temennya. Lalu mamanya datang ke sekolah marahin temennya, ya kamu dorong anak saya gitu ya. Sudah 15 tahun berlalu dia bilang, "Mas, sebetulnya saya jatuh sendiri dari perosotan gitu ya." 15 tahun berlalu, itu zaman masih kecil, masih SD, tapi itu dia merasa dia perlu mengaku dan akhirnya mamanya panggil temennya ya lalu minta maaf gitu. Saudara-saudara, apalagi kalau kita melakukan sebuah kesalahan yang sangat merugikan orang lain. Ketika kita membenar-benarkan diri itu tidak akan memulihkan. Tidak akan memulihkan keadaan, tidak akan memulihkan relasi, tidak akan memulihkan jiwa kita. Maka kita perlu datang di hadapan Tuhan dan menerima anugerah bahwa Tuhan mencintai kita sekalipun kita berdosa, sekalipun kita tidak layak. Perasaan bersalah itu kalau dibiarkan akan menjadi perasaan yang sangat negatif. Ya, sama seperti rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, kalau itu terus dipendam, tidak dikelola, itu akan menggerogoti jiwa kita, bahkan akan menggerogoti kesehatan kita. Makanya kalau kita marah kan perlu dikelola ya. Kenapa marah? Apa tepat marah? Lalu ya udah disampaikan kemarahannya. Lalu bisa nggak kemarahan itu dihapuskan atau dipadamkan gitu ya? Kalau kita sedih juga kan kita mengelola kesedihannya. Saya sedih, saya merasa kehilangan, saya merasa berduka cita. Tapi kan katanya kan waktu menghapus kesedihan nggak juga gitu ya. Waktu tidak akan menghapus kalau kita hanya terus memendam rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih. Kita harus mengelola. Demikian juga dengan perasaan bersalah. Makanya dalam ibadah-ibadah kita ada doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa itu bukannya cuma sekedar basa-basi, tapi kita diajak untuk mengintrospeksi hidup kita. Menjelang perjamuan kudus juga ada sensora morum. Kita diajak memeriksa, memindai ya, scan. Sensora morum itu bukan sensor dalam arti editing, tapi sensor itu ini ya, di scan, memindai hidup kita, sudahkah hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada perasaan-perasaan bersalah itu dalam, bahkan kalau kita bicara soal konseling ya, terapi gitu, orang yang hidup dengan perasaan bersalah itu bisa diajak untuk berdamai dengan rasa bersalahnya. Maka demikian juga dalam relasi kita dengan Tuhan, perasaan bersalah kita itu ditebus. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti cinta kasih Tuhan itu ngegampangin kesalahan. Karena kalau tadi ya kita baca ya kitab Yesaya, ini di sini menarik ya. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, Yesaya, Petrus, dan juga Paulus, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, apa yang pertama kali mereka pikirkan? Celakalah aku berdosa. Yesaya ketika Tuhan menyatakan diri kepadanya dikatakan apa? Celakalah aku, sebab aku orang yang najis bibir, yang hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir.
Ketika Petrus berjumpa dengan Yesus di tepi Danau Genesaret dan melihat mujizat ikan yang banyak, dikatakan Petrus bersujud dan dikatakan, pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Paulus dalam surat Korintus tadi juga ya, dia bicara soal percaya kepada Tuhan, tapi di ujung-ujungnya dia juga berkata, aku ini orang yang gak layak, seorang rasul yang prematur, yang lahir belum waktunya, karena aku adalah yang paling berdosa di antara rasul-rasul yang lain. Hamba-hamba Tuhan ini, Yesaya, Petrus, dan Paulus, di hadapan kasih karunia Tuhan mereka merasa berdosa. Tetapi kita lihat bahwa dalam keberdosaan itu Tuhan memulihkan dan justru Tuhan memanggil mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang keberdosaan kita di hadapan cinta kasih Tuhan, kita mengolahnya dengan menerima panggilan Tuhan. Panggilan apa sih? Panggilan pertama-tama untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Artinya untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Meninggalkan kepahitan, kemarahan, kesombongan, hal-hal yang buruk yang menggerogoti hidup kita. Meninggalkan segala sesuatu. Yesaya meninggalkan segala sesuatu, Petrus meninggalkan segala sesuatu, Paulus juga meninggalkan segala sesuatu. Maka kita meninggalkan segala sesuatu bukannya meninggalkan rumah keluarga kita, tapi masa lalu kita, masa-masa kelam kita, kejahatan kita, dosa kita, dan mengikut Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan ngegampangin yang namanya dosa. Jadi kalau dosa, Tuhan itu kan penuh dengan cinta kasih. Enggak Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat saudara-saudara di Yesaya pasal 6 tadi ya, dikatakan bahwa Yesaya dipanggil, keberdosaannya dipulihkan, dia dikuduskan, dia yang najis ditahirkan dengan bara api gitu ya dalam sebuah penglihatan. Tapi dikatakan dia dipanggil untuk apa? Memberitakan seruan pertobatan kepada bangsa yang akan dihukum. Karena bangsa Israel ini sudah hatinya sudah menebal ya, udah mati rasa. Sehingga buat mereka kesempatannya sudah lewat, mereka harus mendapat penghukuman. Ini makanya Yesaya kan memberitakan tentang hukuman bahwa bangsa Israel akan masuk dalam masa pembuangan. Nah, dan masa pembuangan itu bukan sekedar cuma urbanisasi ya, dari Jakarta kita pindah ke Kalimantan atau pindah kemana gitu ya. Tapi ini orang yang kalah perang ya, kemarin kita ngelihat itu pengungsi jalur Gaza, orang-orang Palestina yang harus mengungsi dan lalu mereka balik lagi sesudah gencatan senjata. Itu seperti itu gitu loh, orang yang kalah dan meninggalkan puing-puing rumah mereka itu bukan hal yang menyenangkan, sebuah gambaran yang kelam. Dan Tuhan sudah menyiapkan penghukuman itu karena bangsa Israel dalam keberdosaan mereka tidak mau kunjung bertobat. Jadi Tuhan itu memang anugerah cinta Tuhan mengatasi dosa kita, tapi karena dosa itu Tuhan pandang keji. Jadi bukannya Tuhan anggap gampangan ya. Jadi justru karena Tuhan tidak suka dengan dosa itu, maka Tuhan dalam cinta kasih yang lebih besar memanggil kita untuk meninggalkan dosa itu, tapi ya kita harus mau mengikuti panggilan itu dan meninggalkan segala sesuatu. Kalau kita terus berlama-lama bermain-main dalam keberdosaan kita meremehkan anugerah Tuhan, kita meremehkan waktu dan kesempatan dari Tuhan, maka kita akan menuai konsekuensinya. Saudara-saudara, kejahatan manusia itu seringkali tidak main-main. Ada banyak ya, apalagi kalau ini kita melihat kemarin ada penyanyi yang ketangkep, rapper yang ketangkep, dan ternyata dia punya jaringan kejahatan seksual yang luar biasa, itu kejam sekali gitu ya. Kalau kita membaca kisah-kisah kriminal atau kisah-kisah konspirasi politik, bagaimana juga para bilioner dunia ini berkonspirasi dengan para penguasa pemerintah untuk memperkaya diri mereka yang sudah sangat kaya, itu tuh luar biasa keserakahan dan kejahatan hati manusia. Dan oleh karena itu Tuhan tidak main-main dengan dosa. Kita mungkin orang yang biasa-biasa aja lah, jahatnya gak jahat-jahat amat. Tapi bukan berarti itu boleh kita biarkan. Karena kita diminta untuk meninggalkan segala sesuatu itu totalitas mengikut Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Kita adalah anak Tuhan yang dalam proses sampai kita dipanggil Tuhan. Tetapi kita harus mau meninggalkan segala sesuatu dan mau diproses. Maka hari ini kalau kita mengalami cinta kasih Tuhan, jangan sia-siakan. Dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi kita mau berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kiranya Tuhan menolong kita.